mau dikatakan miskin ya miskin gitu dengan kondisi saat ini. Dan bagaimana juga kondisi di rumahnya udah terbayang. Ibu sedih, kasihan gitu ya. Ibu berdoa aja sama Allah. Allah aja istilahnya ada bukan mampu ya, menunjukkan kekuasaannya di musibah tsunami, beribu musibah korban atau bagaimana harta dan nyawa. Semoga juga bisa menolong Medin, segelintir Medin yang orang-orang juga udah pada tahu bagaimana kondisinya di saat seperti kejadian dan sekarang. Semoga Allah bisa menunjukkan jalan bagi kami dan keluarga kami, itu aja. Ibu merasa sedih, merasa untuk menerima hal itu juga ibu perlu waktu. Kemarin hari ke-1, ke-2 bingung gitu. Kenapa ibu udah berusaha mendidik dia dari kecil, hal pesantren juga dia udah alami, sekolah khusus agama udah dialami, tapi Allah mentakdirkan lain, dia harus mendapat pembelajaran yang menurut ibu pahit gitu. Dia emosian, arogan, bicaranya juga ada yang ibu juga banyak nggak setuju, main Instagram, ya ini buahnya gitu, yang harus dia pertanggungjawabkan apapun. Meskipun dia sekarang udah berobat, udah dalam pengawasan dokter, ya tetap itu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini juga ibu mohon maaf gitu, mohon maaf kepada para teman-teman bisnisnya yang sudah sakit hati, dirugikan, mendapat perlakuan sikap yang tidak enak dari Medin selama sakit. Ibu memohon maaf sebanyak-banyaknya dari ibu sebagai ibunya, ya dari ibu sebagai ibu kandungnya, mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Semoga permohonan maaf Neng nanti di meja hijau, mau kecil mau besar, setulus hati Neng, bisa meringankan kesalahan Medin yang dia lakukan di saat sadar atau tidak sadar, di saat dia bipolarnya belum terobati dengan baik. Tentunya ke-1 kangen melihat kondisi putra-putranya, masih yang satu balita, yang satu anak sekolah. Sedih bagaimana perasaan mereka, kita udah bisa merasakannya. Kedua juga kita merasakan bagaimana perasaan Medin dan perasaan kita sebagai keluarga, merasa ada sesuatu yang hilang. Terlihat capek, terlihat lesu, iya ibu ngobrol saat itu ada kesempatan, alhamdulillah lebih ke menguatkan, kamu harus sabar Med, kakak harus bisa mengambil hikmahnya dari semua kejadian ini untuk ke depan lebih hati-hati bicara dan lebih hati-hati lagi dalam menjalankan usaha. Terus ibu titip juga masalah obat-obatan, katanya habis, ya ibu harus segera nanti dikirimkan, dan ada juga suntikan yang sebelum tanggal 20 harus ibu kirimkan ke sana. Ibu lebih fokus juga ke kesehatannya gitu, karena dia lagi pengobatan, takut putus gitu, karena nggak boleh putus kata pesan dokternya. Sebelum dinyatakan harus berhenti minum obat, nggak boleh putus dulu. Itu yang ibu paling khawatirkan, obat, karena dia sekarang udah tenang, udah bisa lebih fokus, udah nggak pemalah lagi, nggak seperti di saat-saat waktu membuat masalah dengan para teman-teman bisnisnya. Gitu loh. Ini menurut pengakuan dari si Ines, ini adalah anak dari hasil hubungan mereka. Tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu Mbak Gotik lagi hamil 3 bulan. Hamil anak pertamanya apa? Yes. Jadi Mbak Gotik hamil, dia juga hamil. Itu menurut keterangannya dia ke saya. Makanya waktu itu saya sempat juga marah sama dia, lu kan tahu dia lagi hamil, ngapa lu mau sama suami orang? Dan sekarang status pernikahan lu sama dia apa? Gak nikah, Bang. Jadi apa?
Ya begitu-gitu aja bang. Ya sudah. Jadi tahun 2019 atau 2020 awal si Enes ini seperti saya bilang tadi nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya. Dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan, ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Ada apa? Bang, aku sudah punya anak. Dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Wah, kok bisa? Iya bang, waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Jadi katanya mereka berkumpul di situ sama teman-teman dia. Eskala bener? Eskala, Cafe Eskala. Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin. Mereka pulang bareng segala macamnya. Dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan seperti itu. Hamil, dia cerita, Mas, saya hamil, kan gitu. Saya hamil, ini gimana nih? Ya kamu gugurin aja. Kok saya nggak mau gugurin? Anak ini harus saya tetap jaga. Itu menurut cerita dia loh ya. Terlepas benar atau enggaknya nanti itu urusannya dia. Tapi dia ceritakan ke sama saya seperti itu. Dan ada bukti chattingannya dia sama saya. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia. Di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita ada karo, Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan. Seperti itu. Nah, pas sampai melahirkan, Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemuin lagi. Dan posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil. Tahu, dan dia tahu juga bukan cuma suaminya Gotik, ada lagi katanya seperti itu. Anaknya umur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Yang saya tahu sih ya, Pak Sima itu, beliau itu orangnya humble, kalem gitu, ya bersahaja lah gitu, berteman juga. Kalau saya ketemu juga istilahnya, ya itu tadi kalem gitu, bersahaja gitu, nggak juga orang yang tipenya berlebihan segala sesuatunya gitu, bersahaja lah gitu. Saya bisa menyampaikan, mungkin belum bisa mengutarakan hal itu ya, karena belum menjadi kuasa hukum nih kan gitu. Tapi yang pasti memang kita sudah ada diskusi tentang hal itu. Yang setahu saya, Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir, dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Ya kalau kacamata saya sebagai katakanlah praktisi hukum, ya itu suatu hal yang sah-sah saja gitu. Dimajukannya suatu gugatan. Nah, itu kan hak warga negara Indonesia yang dirasakan dan dilihat serta mungkin dikaji gitu. Ada suatu hal yang bersifat menimbulkan katakanlah kerugian, itu sah-sah saja. Katakanlah umpamanya jenis gugatannya itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Ya tentunya kan juga harus ada koneksitas, konsensualitas antara posita dan petitumnya. Menentukan kerugian itu juga kan tentunya tidak hanya sebatas semata-mata dituangkan saja,
tentunya kan harus sangat terang benderang kerugiannya itu secara sistematis seperti apa, dan harus secara terang benderang juga perhitungannya itu seperti apa gitu. Tidak bisa menurut kacamata dalam tanda petik hanya sebatas pokoknya senilai sekian gitu. Wartawan bahwa iya, kabar gembira. Jadi setelah tanggal 14 kemarin Gala Sky ulang tahun, nah kemarin kita dapat info dari Humas Pengadilan Agama ya, Sen? Agama Jakarta Barat bahwa putusan banding perkara perwalian Gala Sky udah dirilis oleh Pengadilan Agama, bahwa putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi isi putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan itu sudah diputus pas bertepatan dengan ulang tahunnya Gala tanggal 14. Cuma pada saat itu kita memang belum pernah dapat info, jadi tidak berani memberikan info. Nah, kemudian kemarin di info sendiri dirilis oleh Humas dari Pengadilan Agama bahwa putusannya sudah keluar, dan hari ini kita sampaikan kepada teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, jadinya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dikukuhkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Itu aja sih hari ini kita sampaikan. Jadi infonya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tapi kan pihak Pak Dodi kan ditolak Bang ya, banding Pak Dodi sendiri ya. Ya, kalau dalam putusannya nggak ada istilah seperti itu. Kalau dalam putusan tetap menerima permohonan banding, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tapi pihak mereka kan mau mengajukan kasasi, seperti apa menurut Anda? Kalau kasasi kita belum tahu ya, karena memang belum ada ya. Kalau kasasi kan itu hak semua warga negara. Dalam arti kata nanti pemberitahuan putusannya akan disampaikan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah diberitahukan ke para pihak, baik ke Bang Haji maupun ke Pak DS di sana, nanti beliau memang punya hak untuk mengajukan itu, dan itu hak warga negara dilindungi undang-undang itu. Kalau surat resminya pemberitahuan mungkin minggu ini ya, karena itu baru dari Humas. Biasanya tuh Pengadilan Agama lebih cepat. Jadinya nanti kemungkinan besar dari pengalaman yang kami biasa peroleh minggu ini 18 ke atas atau 18 juli ke atas, kemungkinan nanti diinformasikan kepada para pihak secara resmi. Nah, kita bersyukur aja Wali Gala masih tetap di kita. Semoga itu akan selama-lamanya. Amin. Ya, kalau bagi saya atau bagi Ahmad, tadi kan sudah dijawab bahwa kami sekeluarga ya bersyukur alhamdulillah sekali. Apa yang telah kami perjuangkan selama ini bersama pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris, dan Bang Tulang, itu semuanya dikabulkan. Kasasi adalah hak dari semua orang, termasuk juga di sini DS di sana, gitu kan. Jadi dalam hal ini, apabila pihak lawan mengajukan kasasi, ya kalau perintahnya Bang Haji itu kita harus melawan itu, ya kita akan hadapi. Intisarinya seperti itu, tidak masalah. Yang penting dari Pengadilan Agama kita sudah dikabulkan permohonan kita. Di Pengadilan Tinggi juga dikabulkan permohonan kita. Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kita bersyukur, itu kado ulang tahun terbaik buat Gala. Ya, apabila dari pihak sana akan mengajukan kasasi, nanti keluarga akan diskusi dengan kita. Jadi kita tetap akan hadapi sampai kapanpun demi kepentingan dari cucu dari Bang Haji. Ya. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.